Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gue buat model poster kayak begini, gini. Nah, gimana sih cara buatnya di CorelDRAW? Let's go. Ya, seperti biasa ya. Pertama-tama kita neo dokumen dulu. Terus kita namain misalnya apa? Poster gitulah ya. Gue di sini pakai ukuran 1080 kali 1350. Nah, di sini ya. Supaya apa? Karena ukuran ini adalah ukuran feeds Instagram 4:5. Kita juga tambahin kotak di sini. Tuh, supaya bisa diwarnain. Tengah-tengahnya kalau mau digeser ke tengah-tengah, caranya itu adalah dengan pencet P gitu ya. Nah, ini udah nih. Yang perlu kita siapkan sebelum kita edit itu adalah minimal punya lebih dari satu foto. Kalau di sini ada 4 foto orangnya, album 3, jadi 4 ya. Sekarang gue udah punya bahannya. Fotonya itu adalah ini. Nah, ini ada fotonya nih. Nah, kan belum ada ini ya, belum dipotong backgroundnya. Nah, daripada kita pakai pen tool, ya kita pakai pen terus kita atur-atur gini-gini sampai akhir gitu ya. Habis kita crop. Daripada begitu, mending kita pakai website Adobe Remover. Pertama kita buka Google dulu. Google cari aja di sini Adobe Remove Background. Nah, nanti dia bakal ketemu kok. Iya, lupa wifi-nya belum dihidupin. Nah, nanti ini bakal ketemu, cari paling atas. Nah, tinggal upload fotonya. Kalian drag and drop fotonya. Ini foto gua taruh sini. Nah, dia nanti bakal otomatis ngehapus. Nah, kalau nanti biasanya sebelum download itu kalian suruh sign in atau sign up dulu. Nggak apa-apa, itu kalian sign in atau sign up aja. Nah, ini udah jadi. Ini tinggal download aja. Karena gue udah login gitu ya. Nah, ini suruh login gitu. Nah, sekarang udah. Nah, baru gue udah bisa download kalau udah login. Dia bakal muncul di sini. Kita langsung taruh di CorelDRAW. Nah, kan udah kepotong langsung otomatis kan. Nah, ini udah kita hapus. Taruh tengah-tengah, tinggal pencet P. Terus kita kecilin orangnya. Tapi sambil pencet shift ya. Sambil pencet shift. Nah, ditekan shiftnya, ditahan. Nah, kita taruh tengah-tengah orangnya. Kan kalau di sini kan kita lihat emang di tengah-tengah ya. Dan dia posenya ada yang setengah badan, ada yang gini full. Cuman rata-rata memang setengah badan. Kita taruh setengah badan di sini, kita gedein lagi. P ya, P. Nah, ini kalau udah coba deh ini kita crop dulu sesuai dengan pala dan besar kecilnya. Segini ya. Udah crop. Cropnya pakai apa? Cropnya itu tadi ulang nih ya. Crop pakainya ini nih. Crop tool. Kalian pencet dulu gambarnya, terus kalian crop tool pencet. Habis itu kalian pilih. Kalian select. Habis itu tinggal di crop. Nah, ini kenapa begini? Karena gue pengen nanti dia ini ada di dalam kotaknya ini. Nah, gimana caranya adalah dengan gue pencet orangnya, klik kanan. Nah, di sini ada bacaan power clip inside ya. Nah, tinggal pencet aja, baru masukin. Ini kita pilih di sini. Nah, kenapa tadi gue crop dulu? Karena kalau misalnya nggak di crop, ini kan batasnya itu dari sini sampai sini ya. Nah, kalau misalnya nggak gue crop, nah dia batasnya tuh melebihi loh. Yang pada akhirnya dampaknya adalah gue nggak bisa milih tuh. Nah, kan? Makanya gue harus crop dulu supaya ini jaraknya nggak terlalu luas dan gue bisa milih ini untuk di dalam sini. Oke ya, kita crop. Ini kita pilih gambarnya, kita crop, kita sesuaiin. Oke. Nah, kita crop. Oke, udah. Kita masukin lagi ke sini. Nah, terus habis itu kalian di sini pilih yang objek untuk mindahin ininya lebih ke tengah lagi. Kalau yang nggak ada gimana di sini objeknya? Ada di window, ada di Docker. Nah, itu ada objek di sini. Ini untuk bisa milih lah. Oke. Nah, ini di tengah-tengah, udah pas tengah-tengah. Nah, terus juga stylenya itu adalah dia ada nama begini. Nah, gimana cara buat namanya supaya seperti ini?
Nah, coba di sini kita tulis nama dulu. Kamal huruf besar semua, bisa huruf kecil tapi memang cocoknya huruf besar semua sih. Huruf besar, terus gue pakai tipe fontnya yang distorted demo. Nanti gue kasih ini ya deh. Gue kasih linknya untuk download supaya bisa dipakai juga sama kalian. Ya, kita gedein, kita taruh di atasnya. Terus habis itu gimana cara buat melempem begini ya? Buat melempem itu adalah dengan cara pertama-tama caranya itu adalah kita pakai tools yang namanya di sini adalah semir nih, semir di sini ya. Kalian tekan, nah ini ada semir. Tapi semir ini cuman bisa digunain untuk yang sifatnya curve atau kurva, bukan teks. Kayak misalnya ini kan bentuknya kotak ya. Kalau misalnya gue pakai tools ini, nah ini bisa nih. Tapi kalau misalnya teks, oh dia nggak mau. Nah caranya gimana? Caranya itu adalah gue harus jadiin curve-nya, teksnya ini jadi curve. Gimana caranya? Ini kan masih teks ya. Nih, lihatnya di sini. Ini masih teks. Kalau gue mau jadiin curve atau kurva, gue pilih teksnya, pencet objek. Di sini ada bacaan convert to curve atau shortcutnya Ctrl key ya. Pencet aja. Nah, nanti dia otomatis bakal jadi curve di sini ya. Di sebelah kanan nih. Ya. Dia bakal jadi curve. Kalau udah jadi curve ini, kita udah bisa pakai tools tadi nih yang semir. Udah tinggal mainin gini aja. Nah, kan enak. Kita agak ala-ala dulu ke. Nah. Ini kalian bebas lah mau bagaimana. Nah, kalau misalnya buletan ininya kecil, gimana cara gedenya? Ini ada di sebelah kiri atas nih. Nah, ini bisa kecil, gede, kecil. Kalau kecil nih segini doang. Nih, misalnya kita kecilin lah ya. Sini gue pilihnya misalnya berapa? 100 pixel. Nah, dia bakal kecil segini doang. Nah, tuh. Nah, kan? Kayak gado-gado kan? Balikan lagi pencet Ctrl Z ya. Kalau mau gedein lagi di sini bisa nih, tinggal geser ke atas. Nah, udah set. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, kalau udah kita taruh di belakang orangnya. Gimana cara taruh di belakang orangnya? Adalah dengan cara kita masukin dulu power clip inside, taruh di sini. Nah, kalian lihat di sebelah kanan, ini kan curve-nya ada di atas ya. Sedangkan gue mau orangnya ini ada di atasnya. Jadi supaya teksnya itu seolah-olah di belakang. Langsung aja gue pindahin. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa dipindahin, karena dia ada di dalam power clip ini, tinggal pencet Ctrl pack up. Nah, bisa pack down atau pack up. Tergantung elemen mana yang kalian pilih. Kalau ini ya tinggal Ctrl pack down. Nah, udah dapat tuh di belakangnya kan. Nah, langkah hal pentingnya sebelum lanjut ke album adalah kita harus cari background yang cocok, guys. Kita harus nyari background yang cocok. Nah, kita harus nyari background yang cocok. Nah, nyari background yang cocok di mana? Gue biasanya nyari di Freepik atau enggak di Unsplash. Nah, kita coba ya. Unsplash. Di sini websitenya. Gue misalnya mau temanya black ya. Black City misalnya, kota tapi warna hitam gitu. Nah, gue bisa ngambil yang, nah ini deh. Gue coba ambil yang ini ya. Ini nggak usah gue download lah, gue copy aja. Klik kanan copy image. Terus habis itu gue paste. Nah, ini udah ya. Habis itu gue masukin. Klik kanan, power clip inside, masukin. Nah, ini kita pindahin, tinggal pencet P supaya tengah-tengah. Habis itu, kalau di sebelah kanan nih lihat nih. Itu kita taruh ke bawah backgroundnya, paling bawah. Gimana caranya? Pencet Ctrl pack down. Nah, udah cocok, udah. Nah, selanjutnya habis itu kita coba buat ini apa sih albumnya ya. Kita coba buat albumnya yang seolah-olah kayak melayang gitu ya. Gimana caranya? Yaps, yang pertama kita buat albumnya dulu seperti biasa. Kotak kayak gini, bebas saja, kasih warna putih, outline ilangin, habis itu kasih pencet kotak lagi.
tapi sambil pencet Shift dan Ctrl. Nah, jadi dia nggak bakal begini ya. Dia tetap kotak. Pencet Shift dan Ctrl. Nah, oke, atau Ctrl juga bisa. Oke, taruh di sini. Kita geser ke bawah dikit. Nah, kalau udah, ini nanti kotak ini akan jadi tempat fotonya. Kayak gue punya bahan foto-fotonya. Nah, ini gue ada 3 foto ya, 1, 2, 3. Sekarang gue coba masukin. Ya, gue coba masukin. Sama seperti tadi ya. Tinggal klik kanan, power clip inside, masukin. Nah, ini udah jadi. Terus habis itu kita copy paste, kita pilih, Ctrl C, Ctrl V, kita pilih. Nah, next, lanjut masukin di sini. Klik kanan, masukin. Oke. Nah, ini kalian sesuaiin aja ya. Nah, ini bisa kalian sesuaiin. Nah, terus habis itu satu foto lagi. Ini kita masukin, power clip inside, klik kanan. Nah, udah dapet. Ini kita kecilin, dapet. Nah, semuanya kita pilih, outline-nya kita hilangin. Ini di sini, outline-nya kita hilangin. Nah, oke, kita udah dapet nih 3. Oke, sekarang kita grup dulu. Ini kita pilih, kita grup dengan pencet Ctrl G, Ctrl G. Ini juga Ctrl G, ini juga Ctrl G. Nah, nanti kan kalau udah di grup kan, kalau dipindahin enak tuh ya kan, semuanya kepindah. Oke. Nah, kalau udah, kita akan memakai fitur yang namanya perspektif. Nah, di sini nih. Cuman perspektif ini bisa diaktifkan kalau misalnya itu berbentuk bitmap atau yang pokoknya yang satu objek itulah. Bukan yang di grup gini. Kalau di grup gini dia nggak akan bisa pakai perspektif. Misalnya gini nih. Gue mau buat ini, terus nanti dia seolah-olah kayak melayang gitu. Gue pindahin apa sih namanya, angelsnya mau lihat dari mana. Misalnya gue pakai perspektif, add perspektif. Nah, ini tinggal pilih loh. Bisa di rubah-rubah. Oke. Nah, kalau misalnya ini gue kasihin perspektif objek, perspektif dia nggak mau. Nah, dia akan begini guys. Tuh. Padahal gue pengennya itu adalah ketika gue giniin, fotonya juga ikutan. Ya kan? Gimana caranya? Adalah dengan gue jadikan ini jadi bitmap ya. Gue pilih semuanya. Terus pencet bitmap di sini. Convert to bitmap. Oke. Nah, sekarang dia udah jatuhnya kayak gambar ya. Jadi satu kesatuan ini gambar. Kalau misalnya gue perspektif, gue pilih objek perspektif. Nah, ketika gue pindahin, nah fotonya juga ikut berubah, ya kan? Jadi ini bisa dibuat kesannya tuh seolah-olah 3D. Nah, kan? Tuh. Nah, nanti kita akan manfaatin ini. Oke, semuanya juga sama ya. Ini yang udah di grup di bitmap, convert to bitmap. Oke, ini juga bitmap, convert to bitmap. Oke. Nah, kalau udah semuanya, tinggal kita atur. Ya, kita harus memainkan imajinasi kita. Ya nih, gue taruh dulu. Ini gue pengen nanti bakal muncul di sini. Ini muncul di sini. Ini muncul di sini. Nah, gue pengen bikin yang model gini deh, yang ada 4 ini ya, yang ada 4. Cuman kan di sini ada 3. Nanti ya gue duplikat lah, jadi 4 gitu kan, duplikat gini, nah jadi 4. Ya, gue pengen bikin kayak gini. Nah, berarti yang bitmap di sini gue atur jadi seperti ini. Gimana caranya? Pencet ini, terus objek perspektif, atur aja ya. Nah, ini tinggal kita atur gimana kita maunya. Oke. Nah, ini kita atur. Kalau ini itu tuh apa ya?
kalau ini tuh gue konsepnya itu adalah dia itu seolah-olah keluar dari belakang, cuman jalurnya begini nih, gini, dari belakang set gitu. Kalau yang ini bukan, kalau yang ini dia itu keluarnya sama gini, dia keluarnya arahnya ke sini, ini juga. Nah kalau yang ini dia arahnya tuh keluarnya ke sini, yang ini ke sini. Ya kebayang ya gimana arah geraknya itu. Nah kalau ini kan ke sini, set. Ini dia arahnya ke sini. Nah kalau yang ini kita mau buat kayak gimana? Ya kalau ini kita coba buat yang modelnya gini deh, set gini, set. Nah nanti bikinnya model kira-kira 4 begini, tapi arahnya tuh begini. Nah, arahnya nanti bakal begini. Kita akan ikutin gayanya, gaya albumnya bentuknya kayak gimana. Oke, kita udah tahu nih arah geraknya nanti bakal begini. Kita balik lagi ke sini. Habis itu kita perspektif lagi. Enggak. Kalau yang udah di perspektif itu biasa di sebelah kanan yang muncul seperti ini perspektif ya. Tinggal pilih ini aja, shape tool. Nah, nanti dia bakal otomatis untuk merubah perspektif ya. Ini tinggal kita rubah-rubah aja. Gini. Yang satunya kita atur juga. Objek, perspektif. Oh enggak. Ini udah diinin perspektif nih. Tuh, udah ada. Tinggal ini terus kita pilih. Seolah-olah keluar dari belakangnya. Tuh. Nah, ini kita hapus aja ya yang ini. Jalurnya kita hapus. Nah, yang penting kita udah kebayang. Terus yang ini kita akan keluar di belakangnya, tapi kita cukup rotate aja. Rotate. Ini kita rotate tapi kita kecilin. Yang ini lebih kecil. Gitu. Nah, kira-kira begini. Nah, lanjutnya habis itu kita mau masukin foto ini ke dalam bingkai kotak ini. Gimana caranya? Seperti tadi. Pilih fotonya, klik kanan, power clip inside, masukin. Nah, ini juga sama. Pilih fotonya, klik kanan, power clip inside, masukin. Nah, kan? Juga sama. Klik kanan, power clip inside, masukin. Ini pun juga sama. Ya, sama ya semuanya. Udah begini. Cuman gue pengen yang ada di belakang ini tuh ngeblur. Bukan jelas tapi ngeblur. Gimana caranya adalah kita pilih foto di sini di sebelah kanan objek sini ya. Terus pencet efek. Efek ya. Efek dan blur. Pencet Gaussian blur. Nah, dia akan ngeblur ya. Oke, kalau udah pas. Nah, kan dia bakal jadi ngeblur tuh. Oke, ini udah cocok banget. Tapi ada satu yang kurang, guys. Apa tuh yang kurang? Yaitu adalah pewarnaan dari kulit orangnya dengan backgroundnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan memang muka gue dengan backgroundnya udah pas gitu. Apa ya penyebutannya, color grading kali. Ini juga gitu kan, pink gitu kan. Ini juga sama. Nah ini juga kan backgroundnya warna kuningnya begini. Ini juga sama gitu. Jadi harus disesuaikan. Tapi kali ini kita nggak akan coba atur-atur color gradingnya, seperti biasa aja. Nah di kurva teksnya ini pilihnya di kanan ya. Kita kasih shadow deh, lebih bagus ya. Jadi tulisannya lebih kelihatan, nggak samar-samar. Kita kasih shadow. Pilih di sini shadow. Nah kita geser aja. Nah kan ada shadownya kan. Mau belakang, mau depan, bisa. Kayak gini. Udah, ini sebenarnya udah 90% jadi. Nah, kalau mau dibagusin lagi, itu kita kasih shadow di tiap-tiap bingkainya. Supaya apa? Supaya lebih kelihatan realistis. Supaya lebih realistis. Kalau di sini, lihat ya. Kalau ini glow. Nah, ini ada shadownya di sini nih. Nah, lihat kan? Jadi lebih kelihatan kayak asli. Ini juga sama. Nah, shadow
Nah, shadow, ada bayangan gitu ya. Ini juga ada, ini juga ada. Tuh. Nah, ini kita kasih shadow. Gimana caranya? Kita pilih di sebelah kanan ya, fotonya mana. Nah, ini. Cuman kalau misalnya kalian udah pakai perspektif di bitmap tersebut, kita nggak akan bisa kasih shadow. Nah, dia nggak mau nih, dia nggak mau kasih shadow. Nah, paling gue tuh biasanya buat apa ya, buat bentuknya ulang, habis itu gue taruh di belakangnya, dan habis itu gue kasih efek Gaussian blur, jadi dia ngeblur di belakang. Kita coba ya, kita pakai Bezier. Kita pilih di sininya, set. Kita pilih ujung-ujungnya, kita kasih warna hitam. Kan, udah warna hitam nih, udah warna hitam. Habis itu gue kasih, ntar deh, gue taruh belakang dulu. Gue taruh belakang, power clip inside, masukin. Nah, ini udah muncul di sebelah kanan. Udah muncul. Ini tinggal gue taruh bawah. Cuman nggak bisa langsung digeser. Pencet Ctrl, backdown. Ternyata yang ini. Curve-nya kita backdown. Nah, sampai ke bawah. Oke. Nah, kalau dari bawah, jangan paling bawah ya. Di bawah album ini kita kasih efek blur, atau enggak kita taruh atas deh supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Kita kasih efek blur, Gaussian blur. Nah, kan dia ngeblur kan. Oke, kan dia ngeblur. Coba kita taruh bawah. Cuman guys, kalau misalnya ini agak lucu sih sebenarnya. Kalau teman-teman itu pakai efek di power clip ya, di power clip itu dia bakal hilang dari objek sini ya, bakal hilang. Nah, coba lihat ya, lihat. Nah, kan muncul curve-nya ya. Tapi kalau kita kasih efek, tuh hilang. Terus gimana cara ngaturnya lagi? Adalah dengan cara pencet ini, pencet power clip-nya, edit di sini, edit. Tinggal kita pindahin, baru muncul lagi tuh. Kita kontrol backdown. Nah, dia bakal lebih realistis lah, ada bayangannya dibanding kalau nggak ada. Tuh, kan? Dah. Habis itu kita buat lagi di sini. Ini belum di finish ya, belum di finish. Jadi masih di dalam ya. Kita pakai Bezier tool, kita pilih. Ini kita seleksi dengan bentuk yang sama. Kita kasih warna hitam. Kita kasih efek blur, Gaussian blur. Habis itu kita taruh di bawahnya. Nah, begitupun juga sama dengan yang ini guys. Nah, cuman karena ini nggak ada perspektif ya, dia nggak dikasih perspektif, jadi bisa kita langsung kasih shadow di sini tanpa perlu kita buat kotak lagi. Shadow tool, pilih, lihat ada bayangannya dibanding nggak ada. Tuh, lihat ya. Atau kita tebalkan aja. Nah, kalau yang ini, yang blur tadi nih, yang blur nih, kita kasih juga deh. Oh ya, nih satu hal yang terlucu juga di CorelDRAW itu nggak bisa kita ngasih dua efek sekaligus. Di bitmap ini kan kita tahu ya bahwa dia udah dikasih efek Gaussian blur. Nah, kita nggak bisa kasih efek shadow tool, nggak bisa. Tuh, ya jadi it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, kita finish aja. Dah, ini udah 95% jadi. Udah, ini udah jadi 90%. Kalau mau lebih bagus lagi, yaitu di orangnya nih, di orangnya kita kasih efek shadow tool. Nah, jadi seakan-akan tuh di belakangnya ada bayangan gitu. Nah, kalau misal kita nggak pakai shadow, tuh, karena biar lebih kesan 3D aja sih sebenarnya. Oke, ini bisa kita atur di atas ya. Nah, ini bisa kita atur atasnya. Ini transparansinya. Nah, kira-kira begitu guys. Ini berarti kita udah dapat berapa nih? Udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, sama satu lagi 6. Cuman di sini gak gue tampilin. Hilang fotonya. Tuh, oke, berarti kita udah buat 6
Gua udah buat 6 poster model kayak begini. Gampang kan di CorelDRAW? Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang agak kesulitan dalam CorelDRAW, gue udah buat playlistnya, runtutan CorelDRAW itu teman-teman bisa lihat di playlistnya di kanan atas tuh. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin dulu dari benar-benar dasar, dan mungkin juga untuk teman-teman yang memang baru banget megang CorelDRAW, supaya nggak bingung aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman enjoy dengan video ini ya nggak apa-apa sih. Oke, paling itu sih dari gua ya, dari Kamal. Kalau misalnya penjelasan gua ribet atau ada beberapa hal yang memang kalian nggak ngerti, teman-teman yang apa ya, yang gue jelasin tapi teman-teman tuh nggak ngerti, bingung maksud gue tuh gimana, bisa langsung komen di kolom komentar besertakan dengan menitnya ya, gue ngomongnya di mana. Kalau ada yang ngerti langsung tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.